Pernahkah kamu merasa hidup terus berjalan, namun ada bagian dalam dirimu yang seakan tertinggal? Kamu bekerja, berbicara, tertawa, bahkan terlihat baik-baik saja. Tapi di saat sunyi, ada beban tak bernama yang ikut menentukan caramu berpikir, merasa, dan mengambil keputusan. Bukan luka di tubuh, bukan pula kesedihan yang mudah dikenali, melainkan luka batin yang tak terlihat, namun diam-diam mengendalikan hidupmu. Luka ini tidak berteriak, ia berbisik, dan justru karena itulah, ia sering tidak disadari. Relung jiwa adalah tempat di mana pikiran diajak berpikir lebih dalam, dan perasaan diberi ruang untuk dipahami dengan tenang. Di ruang inilah, kita tidak terburu-buru menilai, tidak memaksa sembuh, hanya berani jujur pada apa yang selama ini kita hindari. Jika pembahasan seperti ini terasa dekat dengan perjalanan batinmu, kamu bisa menemani relang jiwa dengan berlangganan, memberi tanda suka, atau meninggalkan satu kalimat di kolom komentar. Bukan sebagai angka, tapi sebagai jejak kesadaran bahwa kita sedang belajar memahami diri. Perlahan, bersama, ada satu fakta yang jarang kita sadari. Banyak keputusan terbesar dalam hidup tidak dibuat oleh kesadaran kita, melainkan oleh luka yang belum selesai. Mengapa seseorang takut ditinggalkan, padahal tidak sedang ditinggalkan? Mengapa ada yang sulit mempercayai, meski tidak dikhianati? Mengapa sebagian orang terus mengejar pengakuan, seolah nilai dirinya selalu kurang? Jawabannya sering tersembunyi di masa lalu yang belum dipahami, bukan di masa kini yang sedang dijalani. Dalam psikologi, luka batin sering berakar pada pengalaman awal yang membentuk sistem emosi kita. Pengabaian, penolakan, kritik berlebihan, atau cinta yang bersyarat. Otak manusia tidak hanya menyimpan ingatan sebagai cerita, tetapi juga sebagai pola respons emosional. Ketika luka itu tidak diproses, ia tidak hilang. Ia berubah bentuk menjadi kecemasan, perfeksionisme, kemarahan tersembunyi, atau kelelahan mental yang tak jelas sebabnya. Bukan karena kamu lemah, justru karena otak dan jiwamu sedang berusaha melindungi diri dengan cara yang dulu pernah berhasil, meski kini tidak lagi relevan. Dalam ajaran agama, manusia tidak diminta untuk menekan rasa, melainkan menyadarinya. Hati yang terluka bukanlah tanda kurang iman, melainkan tanda bahwa manusia sedang belajar memahami dirinya. Kesadaran diri adalah bagian dari amanah, karena seseorang yang tidak mengenali luka batinnya akan mudah melukai orang lain tanpa pernah berniat melakukannya. Yang menarik, luka batin tidak selalu membuat seseorang menderita secara jelas. Seringkali, ia justru membuat hidup terasa baik-baik saja, tapi kosong. Dan disinilah bahayanya, karena luka yang tidak disadari jauh lebih kuat daripada luka yang diakui. Pertanyaannya bukan apakah kamu punya luka batin. Hampir semua manusia memilikinya. Pertanyaannya adalah, apakah luka itu sedang kamu pahami, atau diam-diam mengendalikan arah hidupmu? Mungkin, sebelum kita berbicara tentang menyembuhkan luka, kita perlu bertanya satu hal yang lebih jujur. Luka batin mana yang selama ini kita sebut sudah lewat, padahal sebenarnya belum pernah benar-benar kita dengarkan? Dan dari sanalah, perjalanan ini sebenarnya baru dimulai karena seringkali luka batin tidak meminta disembuhkan. Ia hanya ingin diakui keberadaannya. Saat kita menolak mengakuinya, luka itu belajar cara lain untuk berbicara. Ia muncul dalam bentuk reaksi berlebihan terhadap hal sepele, dalam kelelahan yang tidak hilang meski sudah beristirahat, atau dalam kebutuhan untuk selalu terlihat kuat, seolah rapuh adalah kesalahan. Secara psikologis, ini adalah mekanisme bertahan hidup. Pikiran bawah sadar menyimpan luka sebagai peringatan, jangan ulangi rasa sakit yang sama. Masalahnya, peringatan ini tidak selalu akurat. Ia bereaksi berdasarkan masa lalu, bukan realitas yang sedang kita hadapi sekarang. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira sedang bersikap hati-hati, padahal sebenarnya sedang dikendalikan oleh ketakutan lama. Agama mengajarkan satu hal yang sering kita pahami secara keliru, bahwa kesabaran bukan berarti memendam, dan keikhlasan bukan berarti mengabaikan luka. Kesadaran adalah jembatan di antaranya. Menyadari bahwa ada bagian diri yang belum selesai, bukan untuk disalahkan, tetapi untuk dipahami. Karena luka yang dipahami akan melemah, namun luka yang diabaikan akan mencari cara untuk berkuasa. Mungkin itulah sebabnya sebagian orang merasa jauh dari dirinya sendiri. Bukan karena hidup terlalu keras, tetapi karena terlalu lama tidak mendengarkan apa yang terjadi di dalam.
Dan mungkin langkah pertama bukanlah berubah, bukan pula memperbaiki diri secara drastis, melainkan berani duduk diam dan jujur mengakui, di bagian inilah aku pernah terluka. Dari kesadaran sederhana itu, perlahan kontrol mulai kembali ke tanganmu. Namun, pertanyaannya masih tersisa, jika selama ini luka batinmu yang memegang kendali, seperti apa hidupmu nanti saat kendali itu benar-benar kamu ambil kembali? Mungkin yang selama ini kamu sebut sebagai sifat bukan sepenuhnya tentang siapa dirimu. Bisa jadi, itu adalah cara lama jiwamu bertahan. Ada orang yang selalu ingin menyenangkan semua orang, bukan karena ia terlalu baik, tetapi karena pernah belajar bahwa diterima berarti aman. Ada yang sulit berkata tidak, bukan karena tidak punya batas, melainkan karena batas pernah berujung pada kehilangan. Ada pula yang tampak dingin dan menjaga jarak, bukan karena tidak peduli, tetapi karena kedekatan dulu pernah melukai terlalu dalam. Dalam psikologi, pola-pola ini tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk perlahan saat emosi belajar mencatat apa yang aman dan apa yang berbahaya. Masalahnya, pola yang lahir untuk melindungi sering tetap aktif bahkan ketika ancaman sudah tidak ada. Dan disitulah luka batin mulai menyamar sebagai kepribadian. Kita menyebutnya, aku memang begini. Padahal, mungkin yang terjadi adalah, aku pernah terluka di sini. Agama mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, bukan untuk hidup dalam ketakutan yang diwariskan oleh masa lalu, melainkan untuk terus menyadari dan memperbaiki arah. Namun kesadaran tidak datang dari penyangkalan, ia datang dari kejujuran. Kejujuran untuk bertanya tanpa menyalahkan diri. Apakah reaksiku hari ini benar-benar tentang situasi ini, atau tentang luka lama yang belum pernah benar-benar selesai? Karena saat kita mulai membedakan mana diri kita dan mana luka yang pernah membentuk kita, disitulah ruang kebebasan pertama kali terbuka. Belum untuk berubah, belum untuk memperbaiki apapun, hanya untuk mengenali. Dan mungkin itu sudah cukup untuk satu langkah yang sangat penting. Namun masih ada satu lapisan yang lebih halus, saat luka batin tidak hanya memengaruhi sifat, tetapi juga cara kita memaknai hidup, kelelahan, dan kesunyian. Ada kondisi yang jarang disadari, karena ia tidak terlihat seperti penderitaan. Hidup terasa berjalan, rutinitas tertata, tugas selesai, ibadah dilakukan. Namun entah mengapa, semuanya terasa datar. Bukan sedih, bukan juga bahagia, hanya kosong. Dalam psikologi, kondisi ini sering muncul ketika emosi terlalu lama ditekan demi bertahan. Pikiran belajar satu strategi sederhana. Jika rasa sakit terlalu berat, maka semua rasa harus dikecilkan. Masalahnya, ketika rasa sakit dikecilkan, rasa bahagia ikut meredup. Inilah yang sering kita salah artikan sebagai kedewasaan. Padahal, bisa jadi itu adalah mati rasa yang rapi. Kita menyebutnya tenang, padahal belum tentu damai. Tenang adalah ketika emosi hadir, tapi tidak menguasai. Sedangkan mati rasa adalah ketika emosi tidak diberi izin untuk hadir sama sekali. Agama mengajarkan ketenangan hati sebagai hasil dari kesadaran dan kehadiran batin, bukan sebagai akibat dari mematikan rasa, melainkan dari memahami dan menata rasa. Namun dalam hidup modern, banyak orang belajar menukar kehadiran batin dengan fungsi. Selama bisa bekerja, berperan, dan terlihat stabil, maka dianggap tidak ada yang perlu dipertanyakan. Padahal, jiwa tidak pernah meminta kesempurnaan. Ia hanya ingin diakui keberadaannya. Itulah sebabnya, kelelahan emosional sering datang tanpa sebab yang jelas. Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena terlalu lama menjalani hidup tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Dan mungkin, di titik ini, kita perlu bertanya dengan lebih jujur. Apakah ketenangan yang kita rasakan selama ini adalah hasil dari pemahaman? Namun dalam hidup modern, banyak orang belajar menukar kehadiran batin dengan fungsi. Selama bisa bekerja, berperan, dan terlihat stabil, maka dianggap tidak ada yang perlu dipertanyakan. Padahal, jiwa tidak pernah meminta kesempurnaan. Ia hanya ingin diakui keberadaannya. Itulah sebabnya, kelelahan emosional sering datang tanpa sebab yang jelas. Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena terlalu lama menjalani hidup tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Dan mungkin, di titik ini, kita perlu bertanya dengan lebih jujur.
Apakah ketenangan yang kita rasakan selama ini adalah hasil dari pemahaman atau hasil dari menjauhkan diri secara perlahan? Karena dari pertanyaan itu, kita mulai menyentuh batas antara bertahan hidup dan benar-benar hidup. Mungkin selama ini kita terlalu sering bertanya, bagaimana cara menyembuhkan luka batin? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana cara berhenti memusuhinya? Dalam psikologi, pemulihan tidak dimulai dari perubahan besar, melainkan dari perubahan relasi. Bukan menghilangkan luka, tetapi berhenti melawannya. Karena setiap luka batin pada dasarnya adalah jejak pengalaman, bukan kesalahan karakter. Otak manusia belajar melalui pengulangan. Semakin sering sebuah emosi dihindari, semakin kuat ia bertahan di balik layar. Sebaliknya, saat emosi dihadapi dengan aman dan sadar, sistem saraf perlahan belajar bahwa ancaman telah berlalu. Inilah dasar dari pemulihan yang nyata. Bukan sugesti, bukan afirmasi kosong, melainkan proses biologis dan psikologis yang pelan. Tapi jujur, agama pun tidak mengajarkan manusia untuk terburu-buru sembuh. Yang diminta adalah kehadiran hati. Doa bukan alat untuk melarikan diri dari luka, tetapi ruang untuk membawa luka itu dengan jujur, tanpa topeng, tanpa penyangkalan. Maka, berdamai bukan berarti melupakan. Ia berarti berhenti menjadikan masa lalu sebagai penguasa masa kini. Langkahnya sering sangat sederhana, namun tidak mudah. Mengizinkan diri merasa, tanpa langsung bereaksi. Mengenali emosi, tanpa harus memberi label baik atau buruk. Dan menerima bahwa proses ini tidak selalu terlihat dari luar. Namun disitulah perubahannya terjadi. Perlahan, kendali kembali ke tanganmu. Bukan karena lukanya hilang, tetapi karena ia tidak lagi memegang kemudi. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, hidup tidak terasa harus dikendalikan, melainkan dijalani. Namun perjalanan ini belum benar-benar selesai, karena setelah berdamai dengan luka, masih ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Jika selama ini kamu hidup dalam mode bertahan, seperti apa hidupmu saat kamu benar-benar memilih hadir sepenuhnya? Pada akhirnya, luka batin bukanlah musuh yang harus dikalahkan. Ia adalah pesan yang pernah datang di saat kita belum punya cukup kata untuk memahaminya. Luka itu tidak menentukan siapa dirimu. Ia hanya pernah ikut membentuk caramu bertahan. Ketika kita mulai mengenalinya dengan tenang, berhenti menyangkal, dan tidak lagi menghakimi diri sendiri, disitulah luka kehilangan kekuasaannya. Hidup tidak berubah karena kita memaksa diri menjadi kuat. Ia berubah saat kita berani jujur pada apa yang rapuh. Kesadaran sederhana mengenali reaksi, memahami emosi, dan hadir penuh dalam setiap keputusan. Perlahan mengembalikan arah hidup ke tangan kita sendiri. Bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi utuh. Dan mungkin itulah makna terdalam dari perjalanan batin. Bukan menghapus luka, melainkan belajar hidup dengan kesadaran agar masa lalu tidak lagi mengendalikan masa depan. Jika hari ini kamu membawa satu hal dari pembahasan ini, biarlah itu kesadaran bahwa memahami diri adalah bentuk kasih sayang paling sunyi, namun paling menguatkan. Di sanalah hidup mulai terasa lebih ringan, lebih jujur, dan lebih bermakna. Dan dari ketenangan itu, kita belajar menjalani hidup bukan sekadar bertahan di dalamnya,